Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Putri Zahra Munte, NPM 2108260125, Blok Neuroscience and Locomotor System. Baik, di sini saya akan menjelaskan part of organs and some structure cranial nervous. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan anatomi bagian sistem saraf pada manusia. Yang pertama itu ada otak atau encephalon. Jadi otak ini merupakan pusat pengendalian utama sistem saraf dan menjadi organ paling kompleks dalam sistem tubuh manusia. Selain itu, otak mengendalikan berbagai fungsi kognitif, emosi, gerakan, persepsi, dan panca indera. Untuk otak ini sendiri terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada cerebrum, yaitu cerebrum ini adalah terdiri dari belahan kanan dan kiri. Belahan otak kanan itu untuk mengendalikan bagian tubuh bagian kiri, sebaliknya bagian otak kiri mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan. Untuk cerebrum ini, dia terdiri dari empat bagian utama. Yang pertama itu ada lobus frontal. Jadi lobus frontal ini terletak di bagian depan yang berfungsi untuk mengatur cara berpikir, perencanaan, pemecahan masalah, pergerakan fisik, dan memori jangka pendek. Selanjutnya ada lobus parietal yang terletak di bagian tengah dan dia berfungsi untuk menafsirkan informasi sensorik seperti cita rasa, suhu, sensasi, dan juga sentuhan. Dan selanjutnya ada lobus occipital, di mana lobus ini terletak di bagian belakang dan berfungsi untuk memproses gambaran dari mata dan mengaitkan informasi tersebut pada memori yang ada di dalam otak. Selanjutnya ada lobus temporal yang terletak di bagian samping yang juga berfungsi sebagai memproses informasi dari indera penciuman, pengecap, pendengaran, serta berperan penting dalam penyimpanan memori. Selanjutnya ada cerebellum. Cerebellum ini merupakan memainkan peran penting dalam mengendalikan gerakan anggota tubuh seperti motorik halus, misalnya gerakan jari seperti contohnya itu melukis. Dan otak kecil ini juga berfungsi dalam mengontrol keseimbangan dan koordinasi otot bekerja bersama. Selain itu, cerebellum ini bagian otak yang terletak di bawah lobus occipital dan di belakang batang otak. Meskipun dia disebut dengan otak kecil, dia itu menyumbang lebih dari 50% dari jumlah total neuron atau unit kerja sistem saraf pusat. Selanjutnya ada batang otak. Batang otak ini menghubungkan antara otak ke sumsum tulang belakang dan juga dia itu mengontrol banyak fungsi penting yang terkait dengan detak jantung, tekanan darah, dan juga pernapasan. Untuk batang otak ini dia terdiri dari tiga bagian. Yang pertama itu ada pons. Pons itu merupakan bagian yang terbesar dari batang otak yang terlibat dalam koordinasi dalam gerakan mata dan wajah, sensasi wajah, serta pendengaran dan juga keseimbangan. Selanjutnya ada midbrain atau otak tengah. Dia itu berfungsi untuk membantu mengontrol gerakan, yaitu gerakan mata dan juga memproses informasi visual dan juga pendengaran. Selanjutnya ada juga medula oblongata, yaitu merupakan bagian terendah dari otak yang dia itu berfungsi atau bertindak sebagai pusat kendali fungsi jantung, paru-paru, dan juga dia termasuk mengatur banyak fungsi penting seperti bernapas, bersin, atau juga menelan. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang atau spinal cord. Jadi untuk fungsi sumsum tulang belakang ini yaitu mengantarkan sinyal-sinyal saraf antara otak dan juga bagian tubuh lainnya. Untuk sumsum tulang belakang ini dia dikelilingi oleh cairan cerebrospinal dan dilindungi oleh tiga lapisan jaringan pelindung atau meninges yaitu dura mater, acronoid mater, dan juga pia mater. Dan juga sumsum tulang belakang ini yaitu bagian paling bawah dari otak dan dia itu memiliki ukuran yang beragam pada setiap manusia, mulai dari 43 sampai 45 cm. Dan juga sumsum tulang belakang ini dia bekerja sama dengan otak untuk menjalankan sistem saraf pusat yang mengatur aktivitas tubuh sehari-hari seperti bergerak, merasakan sensasi nyeri seperti dingin, panas, getaran dan sebagainya. Selanjutnya saraf perifer. Saraf perifer ini yaitu meliputi seluruh saraf di luar otak dan sumsum tulang belakang. Dan dia terbagi dua, ada sistem saraf somatik dan juga saraf
otonom. Untuk sistem saraf somatik ini, yaitu dia bagian yang bertanggung jawab atas mengontrol gerakan sadar dan juga menerima informasi sensorik dari indera seperti penglihatan, pendengaran, perasa, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada sistem saraf otonom, yaitu mengatur fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari secara sadar seperti detak jantung, pernafasan, pencernaan, dan kelenjar-kelenjar tubuh. Dan bagian ini tuh menjadi sistem saraf simpatis dan sistem saraf dan juga sistem saraf parasimpatis. Selanjutnya ada saraf kranial atau cranial nervous. Di sini sistem saraf kranial itu adalah sistem eh, adalah serangkaian saraf yang langsung berhubungan dengan otak dan mengontrol berbagai fungsi sensorik eh, dan motorik di kepala dan di leher. Dan saraf kranial ini terdapat 12 pasang saraf kranial. Yang pertama, sistem saraf satu atau saraf olfaktori, yaitu bertugas untuk membawa rangsangan bau dari indera penciuman atau hidung ke otak. Dan jika ada kerusakan pada saraf kranial ini bisa mengakibatkan seseorang itu mengalami penurunan kemampuan untuk mencium dan juga merasakan makanan. Selanjutnya ada saraf 2 atau saraf optik, di mana dia ini berfungsi dalam meneruskan rangsangan dari retina ke otak. Dia itu seperti mirip dengan saraf olfaktori. Kerusakan pada saraf optik ini akan mengakibatkan penurunan kemampuan melihat, baik pada salah satu mata maupun keduanya. Selanjutnya ada saraf okulomotor, yaitu berfungsi sebagai motorik mata, yaitu mengatur respon pupil ketika menangkap cahaya, membuka kelopak mata, dan menggerakkan bola mata ke arah batang hidung, tengah atas, serta pinggir atas dan bawah. Dan kelainan saraf ini dapat menyebabkan pandangan kabur, penglihatan ganda atau diplopia atau juga mata juling. Selanjutnya ada saraf 4 yaitu saraf troklear, yaitu mengendalikan otot oblik superior mata, yaitu otot yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke tengah bawah. Selanjutnya ada saraf 5 atau saraf trigeminal, yaitu berfungsi sebagai sensorik maupun motorik. Untuk fungsi sensoriknya itu sendiri yaitu merasakan sensasi di kulit kepala, wajah, leher atas, dan apabila saraf trigeminal ini mengalami gangguan, maka penderita akan merasakan kesulitan merasakan sensasi. Sedangkan untuk fungsi motoriknya itu yaitu mengendalikan gerakan otot pada bagian telinga, rahang, dan juga mulut. Selanjutnya ada saraf 6 yaitu saraf abdusen yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan otot rectus lateral, yaitu otot yang menggerakkan bola mata ke arah telinga atau pinggir mata. Selanjutnya ada saraf 7 yaitu saraf facialis, yang dimana saraf facialis ini dia itu berfungsi untuk mengontrol gerakan menutup mata atau berekspresi wajah, menerima rangsangan pada lidah, serta merangsang produksi air mata dan juga air liur. Selanjutnya ada saraf 8, yaitu saraf vestibulococlear, yaitu bertanggung jawab atas indera pendengaran, keseimbangan tubuh, dan postur tubuh. Dan masalah pada saraf kranial ini juga dapat menyebabkan tuli, vertigo, atau tinnitus. Selanjutnya ada saraf 9, yaitu saraf glosopharyngeal, yaitu yang berhubungan dengan lidah, tenggorokan, dan juga salah satu dari kelenjar ludah, yaitu kelenjar parotis. Selanjutnya ada saraf 10 yaitu saraf vagus, di mana saraf vagus ini mulai dari mengatur gerakan pita suara, jantung, paru-paru, sampai ke organ pencernaan seperti lambung. Dan saraf ini tuh juga merangsang kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon yang mendukung proses metabolisme pada tubuh. Selanjutnya saraf 11 atau saraf aksesori, yaitu yang berfungsi untuk mengontrol otot pada leher, untuk menggerakkan leher dan juga bahu. Selanjutnya ada saraf yang ke-12, yaitu saraf hipoglosal, yaitu saraf yang bertanggung jawab pada otot di lidah. Dan juga jika ada gangguan pada saraf ini, penderita akan mengalami afasia dan disfagia, serta meningkatkan adanya resiko tersedak. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Ini referensi yang saya gunakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.